penangkapan tersangka korupsi 7,9 miliar rupiah diwarnai keributan. Demi UNBK SMP lancar, sekolah terpaksa meminjam laptop para siswa. Selamat sore, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Anjung Purbawi di Jatim Today edisi Senin 9 Mei 2016. Selain dua topik berita menarik tadi, sejumlah berita lainnya dari Jawa Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, inilah Jatim Today selengkapnya. Pemirsa, penangkapan tersangka kasus korupsi jual beli aset negara senilai 7,9 miliar rupiah di Surabaya Senin siang diwarnai keributan. Petugas sempat duel dengan anak korban yang menghalang-halangi penangkapan. Pihak keluarga berdalih tersangka sedang sakit jantung. Penjemputan paksa tersangka korupsi dilakukan di rumah Paulus Watang, 49 tahun, seorang pengusaha distributor alat pertanian. Petugas terpaksa harus merusak pintu kamar untuk menangkap tersangka yang bersembunyi di dalam kamar rumahnya di kawasan Jalan Pucang Anom, Surabaya. Keluarga menghalang-halangi petugas Kejaksaan Tinggi NTT untuk menangkap tersangka. Alasannya, tersangka sedang menderita sakit jantung. Namun pihak Kejaksaan Tinggi NTT tidak percaya dengan alasan ini karena sebelumnya ditangkap tersangka selama 2 minggu selalu dibuntuti kegiatannya. Bahkan tersangka sempat ke sebuah mal. Tersangka diduga bekerja sama dengan oknum mantan Kajati NTT dalam kasus jual beli aset negara senilai 7,9 miliar yang dijual tanpa melalui proses lelang negara. Pemirsa, 8 siswa binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 1 Blitar Senin pagi mengikuti ujian nasional tingkat SMP. Mereka mengikuti ujian nasional di SMP Negeri 1 Garum, Kabupaten Blitar. Di tengah proses rehabilitasi dan pembinaan, para siswa ini tetap bersemangat menyelesaikan pendidikan. Proses ujian nasional 8 siswa binaan Lapas Anak dijaga oleh petugas dari LPKA kelas 1 Blitar. Ada 9 siswa yang sebelumnya dibina di LPKA Blitar. 1 siswa sudah dipulangkan namun tetap mengikuti ujian nasional bersama 8 anak binaan LPKA lainnya. Seperti siswa lain, anak binaan ini juga melakukan persiapan ujian sekitar 1 bulan lalu. Di antaranya mengikuti tryout sebanyak 4 kali dalam 1 bulan. Pihak LPKA berharap anak-anak ini bisa menyelesaikan soal ujian nasional dengan baik. Meskipun saat ini mereka sedang tersandung hukum, namun diharapkan bisa melanjutkan pendidikan seperti siswa lainnya. Persiapannya tentu sebelum pelaksanaan UNAS, beberapa bulan kita sudah melaksanakan pendidikan secara intensif. Kita adakan training sama untuk ujian tryout. Untuk pelaksananya itu tetap selalu kita kontrol langsung pelaksanaan pendidikannya. Samuji, Kepala SMP Negeri 1 Garum mengatakan sekolahnya sebagai subrayon penyelenggara ujian nasional menerima 16 siswa dari sekolah lain. Mereka terdiri dari SMP PGRI Garum sebanyak 7 siswa dan SMP Agrobis Garum 9 siswa. Jika lulus nanti, anak binaan LPKA ini akan mendapatkan ijazah dari SMP Negeri 1 Garum. Anak binaan LPKA Blitar tersebut rata-rata tersandung kasus asusila dan kenakalan remaja. Dari Blitar, Robi Ridwan, MNC Media, melaporkan. Ujian nasional berbasis komputer UNBK di sejumlah daerah dilaksanakan dengan laptop pribadi para siswa. Seperti di Gresik, sekitar 200 peserta UNAS menggunakan laptop yang telah dikarantina 1 bulan sebelumnya. Pemanfaatan laptop pribadi untuk ujian nasional terlihat di SMP Muhammadiyah Gresik. Penggunaan laptop pribadi ini dilakukan dengan alasan untuk memudahkan siswa karena mereka dianggap lebih familiar dengan laptop pribadinya. Pihak sekolah dan pengawas menjamin laptop para siswa ini tidak bisa digunakan sebagai alat mencontek karena sebelum digunakan laptop peserta ujian nasional sudah dikarantina selama 1 bulan. Selama UNAS, para siswa juga dipastikan tidak bisa membuka atau mengakses file pribadi karena ada program khusus yang harus dibuka saat mengerjakan ujian.
Ujian nasional tingkat SMP di Kabupaten Gresik diikuti hampir 19.000 siswa dengan 6 lembaga sekolah menggunakan sistem UNBK. Pemirsa, lebih dari 23.000 siswa SMP di Kabupaten Jombang hari ini mengikuti ujian nasional. Namun dari ratusan sekolah, hanya satu sekolah saja yang bersedia mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Namun karena tidak memiliki cukup dana, sekolah terpaksa meminjam laptop para siswa. Peserta UNES tingkat SMP di Jombang tahun ini lebih dari 23.000 siswa. Dari ratusan sekolah yang menggelar UNAS secara manual atau tertulis, ada satu sekolah yang menggelar UNAS berbasis komputer, yakni Madrasah Sanawiyah Negeri Tambak Beras. Peserta UNBK di sekolah ini sebanyak 736 siswa. Sayangnya karena data terbatas, pihak sekolah tidak bisa menyediakan prasarana yang ideal untuk bisa menggelar UNBK. Solusinya, sekolah meminjam 180 unit laptop milik para siswa. Selain meminjam ratusan laptop, sekolah juga menyewa genset mengantisipasi jika listrik padam. Sementara itu, Bupati Jombang Nyono Suharli menargetkan tahun depan jumlah sekolah yang menggelar UNAS berbasis komputer bisa bertambah. Pemerintah daerah selalu mendorong, bahkan memang ada semacam target. Sehingga pada tahun yang akan datang, kita melalui dinas pendidikannya harus memprogramkan dan menganggarkan supaya nanti pada tahun depan ini ya minimal bisa 75% melakukan. UNAS SMP sederajat digelar selama 4 hari. Di hari pertama, mata pelajaran yang diujikan adalah bahasa Indonesia. Dari Jombang, Muhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Pemirsa, aksi konvoi kelulusan yang dilakukan ratusan pelajar di Kota Mojokerto Senin siang dibubarkan petugas Polres Mojokerto Kota. Pelajar yang tertangkap langsung ditilang dan sepeda motornya ditahan. Aksi konvoi pelajar di Kota Mojokerto tetap berlangsung meskipun pengumuman kelulusan telah dilakukan pada Sabtu kemarin. Ratusan pelajar di Kota Mojokerto melakukan aksi konvoi di jalan-jalan Kota Mojokerto. Konvoi ini langsung dibubarkan polisi. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pelajar dengan polisi di jalanan Kota Mojokerto. 2 pelajar SMA sempat melawan saat dihentikan petugas. Bahkan salah satu pelajar yang takut akan diamankan nekat kabur ke area perkampungan dan meninggalkan motornya. Karena motor yang digunakan tidak lengkap dan mengendarai tanpa helm, pelajar ini langsung ditilang. Beberapa pelajar nekat berkonvoi di perkampungan untuk menghindari razia petugas. Pemirsa, 4 warga desa Tempur Sari, Lumajang meninggal dunia akibat mengkonsumsi ikan buntal yang beracun. Sementara 2 orang lainnya masih kritis. Berdasarkan rekaman video amatir, seorang korban sudah mengingatkan bahaya mengkonsumsi ikan buntal karena empedu ikan sudah pecah sehingga bisa menyebabkan keracunan. Namun peringatan tersebut diabaikan oleh lainnya. Pekan lalu, warga desa Purworejo, Tempur Sari, Lumajang diliputi kesedihan karena 4 warganya meninggal dunia akibat mengkonsumsi ikan buntal yang ternyata beracun. Korban tewas masing-masing Hoirul Huda 17 tahun, Hoirul Zikin 13 tahun, Edi Eka Pratama 16 tahun, Dani 11 tahun. Sementara korban kritis Angga Anggita Pratama 17 tahun, Suprianto Adi 17 tahun, Wahid 47 tahun, dan Tumiarsi 40 tahun. Orang tua korban meninggal, kakak beradik Hoirul Huda dan Khoirul Zikin, Hoiri, menjelaskan ikan buntal yang dikonsumsi para korban memang dimasak oleh istrinya, Tumiarsi, yang saat ini kondisinya juga kritis. Pergi ke pasir sana, ke laut. Ke laut ya? Iya, Berapa orang Pak? Mas Khoirul waktu itu Pak? nggak salah 5 kalau nggak 4. Terus dapat ikan itu udah pulang. Ikan apa waktu Pak yang gilingan tahu? Ikan buntal. Ikan buntal. Sementara itu, sebuah rekaman video amatir memperlihatkan 5 pemuda dan seorang laki-laki dewasa sedang menguliti ikan buntal seberat 8 kg yang ditemukan di tepi pantai Tempur Sari, Kabupaten Lumajang. Dalam gambar video tersebut, tampak para korban tengah menguliti ikan buntal.
Ketika pada tahapan membersihkan bagian tubuh ikan, salah satu korban menyatakan kalau bagian racun atau empedu ikan sudah pecah dan berbahaya. Namun peringatan tersebut tidak dihiraukan. Saat ini sejumlah korban yang kondisinya masih kritis dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang setelah sebelumnya dirawat di Puskesmas Tempur Sari. Untuk menyelidiki kasus keracunan ini, pihak Polsek Tempur Sari menyita sejumlah barang seperti wajan dan piring tempat memasak serta sisa masakan ikan buntal. Dari Lumajang, Cucu Donartono, MNC Media melaporkan. Pemirsa, setelah sukses mengekspor gerbang kereta api, satu lagi karya anak bangsa yang patut dibanggakan, yakni mengekspor kapal perang. Ekspor kapal perang perdana pesanan Angkatan Bersenjata Filipina kemarin dilepas Wakil Presiden Yusuf Kala. Kapal perang jenis strategis Self-Feed Vessel atau SSV buatan PT PAL Surabaya ini termasuk canggih di kelasnya. Pelepasan kapal perang di dok PT PAL Surabaya dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala, sejumlah menteri, kasal, serta duta besar Filipina. Kapal perang pesanan Angkatan Bersenjata Filipina ini diberi nama Tarlac 601 sesuai dengan tempat lahir Presiden Filipina sekarang. Kapal strategis Self-Feed Vessel atau SSV merupakan kapal pengangkut landing platform dock dengan teknologi canggih. Panjangnya 123 meter dan lebar 21,8 meter. Kecepatan maksimal 16 knot serta mampu berlayar hingga 30 hari. Kapal hasil kerjasama PT PAL dengan galangan DSME Korea ini juga memiliki helipad yang bisa didarati heli jenis Black Hawk dan Augusta 109. Wakil Presiden Yusuf Kala berharap ekspor perdana kapal perang ini memicu industri galangan kapal di Indonesia yang bisa bersaing secara global. Nah, kita berada lebih kompetitif tidak dibanding dengan kemampuan karyawan kita, buruh pekerja kita, dan juga teknologi yang hampir sama. Karena itulah sekarang kesempatan Indonesia, dan kita buktikan di sini, di Batam dan sebagainya, menjadi negara yang dapat memproduksi kapal dalam jumlah yang besar dan kualitas yang baik. Sementara itu, Kasal yang juga komisaris utama PT PAL mengatakan pembuatan kapal berlangsung selama 2 tahun dan sesuai jadwal. Itu saya sampaikan kepada PT PAL, pada direksi, coba penuhi penyelesaian kapal ini sesuai jadwal. Nanti itu akan menjadi trust bagi negara lain yang akan pesan. Gitu kan. Dan ini kita sudah sesuai dengan target dan orang lain akan melihat. Berarti jalangan kapal kita bisa menyelesaikan pesanan tepat waktu. Sebelumnya suka molor-molor kan, sekarang nggak boleh lagi, harus tepat waktu. Kalau 2 tahun ya 2 tahun. Sementara itu PT PAL saat ini juga sedang mengerjakan pembuatan kapal SSV yang juga pesanan pemerintah Filipina dan direncanakan selesai awal tahun 2018. Ekspor perdana kapal perang ini diharapkan mendorong pertumbuhan industri maritim, terutama pembuatan kapal niaga dan juga kapal militer yang berorientasi ekspor. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan. Pemirsa, peserta arisan menuntut sebuah koperasi di Lamongan membayar hak mereka yang belum dipenuhi. Berita selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.